Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad fazal muttaqun. Sesungguhnya pada tahun 2 Hijriah ada terjadi suatu hal yang sangat besar. Terjadi peperangan yang sangat luar biasa, yang sampai Allah namakan perang tersebut Yaumul Furqan, yaitu perang Badar. Ketika kaum muslimin memiliki pasukan 317 pasukan melawan kafir Quraisy yang kurang lebih sekitar 1000. Bagaimana kisahnya bisa terjadi perang Badar? Jamaah sekalian, ketika Abu Sufyan membawa barang dagangan begitu banyak, ada sekitar 50.000 dinar, Abu Sufyan berjalan, kemudian Nabi SAW mendapatkan kabar dari orang-orang bahwasanya Abu Sufyan membawa harta banyak. Itu adalah harta yang dulunya dirampas kaum muslimin. Kaum muslimin hartanya dirampas, diusir dari negeri Mekah. Maka saatnya ini kaum muslimin merampas balik harta yang dimiliki oleh kaum muslimin yang dibawa oleh Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan datang, ternyata Abu Sufyan bisa melarikan diri. Akhirnya Abu Sufyan melaporkan kabar tersebut kepada Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal marah. Kemudian dia membawa pasukan dengan lengkap, membawa pasukan 1000 dengan persenjataan yang lengkap. Sungguh tidak seimbang, karena kaum muslimin hanya 300 peserta, niatnya hanya ingin menghadang pedagang, bukan untuk berperang. Adapun Abu Jahal, dia membawa pasukan, menjadi pemimpin perang di orang-orang Quraisy, membawa pasukan 1000 yang begitu lengkap persenjataannya. Jamaah sekalian, ini adalah suatu hal yang sangat genting. Maka dari itu Nabi SAW memiliki tugas yang spesial bersama Abu Bakar. Ketika yang lain berada di pasukan, maka Nabi SAW berdoa. Kemudian Nabi SAW mulailah berdoa. Nabi SAW berdoa. Kemudian Abu Bakar berdoa. Abu Bakar berhenti berdoa. Nabi SAW masih berdoa. Sampai-sampai selendang beliau jatuh karena tangan beliau angkat saking tingginya ketika berdoa. Terus kemudian Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, "Ba'da munasyadatika ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, sudahlah doamu, Allah pasti kabulkan doamu. Tapi Nabi SAW tidak peduli. Nabi SAW terus berdoa. Ketika di perang Badar, ketika genting, beliau berdoa, "Allahumma anjiz wa'dak." Ya Allah, tunaikan janjimu. "Allahumma in tahlik hadhil isaba la tu'bad." Ya Allah, kalau kaum muslimin kalah, kelompok kecil ini kalah, maka engkau tidak akan disembah lagi di alam semesta ini. Akhirnya jamaah sekalian, Nabi SAW ditolong oleh Allah SWT. Allah berfirman, "Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ketika kalian meminta tolong kepada Allah dan Allah kabulkan doa-doa kalian, maka aku berikan pasukan malaikat 1000 dengan berbondong-bondong. Maka dari itu jamaah sekalian, akhirnya perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin karena banyak sekali kepala yang tiba-tiba terpenggal, tangan yang tercopot, kaki yang tercopot. Siapa yang melawan itu? Itu adalah pertolongan dari Allah SWT berupa malaikat. Jadi jamaah sekalian, dari kisah yang pertama ini, bahwasannya kita ini penting sekali dalam berdoa merendahkan diri kepada Allah SWT. Sangat membutuhkan. Dengan kita membutuhkan, Nabi SAW sangat membutuhkan di kondisi yang sangat genting, maka Allah kabulkan doa-doa Nabi SAW. Makanya Allah memberikan peringatan kepada Nabi SAW, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah." Allah telah menolong kalian di perang Badar padahal kalian hina, kalian sedikit, kalian kecil sekali. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Jamaah sekalian, kisah yang kedua ya. Kisah para nabi yang dikabulkan doanya ketika kondisi genting, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika dia tidak sengaja nonjok orang Mesir sehingga terbunuhlah orang Mesir tersebut. Saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam, akhirnya Nabi Musa menjadi buronannya Fir'aun.
Singkat cerita ada yang mengabarkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, engkau pasti akan ditangkap sebentar lagi. Singkat cerita dia ketakutan, dia kabur tanpa persiapan dari negeri Mesir menuju negeri Madian. Entah ratusan kilometer, dia tidak bawa apa-apa. Sampai jamaah sekalian dijelaskan di sebagian buku tafsir bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ini makan daun di perjalanan, sehingga terlihat bekas makan daun Nabi Musa alaihissalam. Entah misalkan wajahnya menghijau atau seperti apa. Yang jelas dia makan daun selama di perjalanan karena dia tidak bawa bekal sama sekali ketika dia pergi dari kota Mesir. Jamaah sekalian, ketika sampai di negeri Madian, akhirnya Nabi Musa alaihissalam melihat dua wanita yang sedang menunggu depan-depannya pada ngambil air. Ya. Akhirnya apa? Perempuan tersebut, Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Ma khotbukuma?" Apa yang kau lakukan wahai dua wanita? Kami ini menunggu ngambil air, sedangkan wa abuna syekhun kabir, ayah kami ini sudah tua, tidak bisa ngambil air ya. Sehingga akhirnya perempuan ini harus menunggu para pengembala kambing untuk membereskan dulu mengambil air. Akhirnya mereka berdua baru bisa mengambil air. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menolong, fasaqalahuma tsumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa alaihissalam yang pada saat itu di sebagian ahli tafsir dijelaskan, batu yang seharusnya diangkat oleh 7-8 orang di sumur tersebut ditutup, Nabi Musa alaihissalam bisa mengangkat sendiri. Saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa memberikan air kepada dua wanita tersebut. Kemudian Nabi Musa berteduh di suatu pohon. Kemudian dia berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini sangat fakir dengan nikmat darimu ya Allah. Nabi Musa alaihissalam sangat lapar, tidak ada yang menjamunya, tidak ada yang berikan dia makan, tidak ada orang yang memberikan dia rumah, tidak dijamu dan sebagainya. Tapi jamaah sekalian, sebagaimana kisah Nabi SAW di dalam kondisi genting, dia merendahkan kepada Allah, maka Allah kabulkan doa Nabi Musa tadi. Akhirnya singkat cerita, perempuan tersebut ya ja'at alas istihya, bahwasanya salah satu wanita tadi datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menawarkan tinggal di rumah bapaknya. Singkat cerita Nabi Musa alaihissalam yang tadinya tidak punya pekerjaan, yang tadinya tidak punya makan, yang tadinya tidak punya tempat tinggal, yang tadinya tidak punya pasangan. Singkat cerita setelah itu Nabi Musa alaihissalam dengan doa Rabbi inni lima anzalta ilaihi min khairin faqir, akhirnya dia mendapatkan kerjaan, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan keamanan, bahkan dinikahkan oleh wanita soleh tersebut dari Madian. Jamaah sekalian, sekali lagi penting sekali kita merendahkan diri di hadapan Allah ketika kita berdoa. Ada dua kisah menarik lagi yang secara singkat mestinya. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Allah berfirman, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku telah ditimpa kebinasaan, ditimpa kesulitan, kesakitan yang sangat lama. Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Ada perbedaan pendapat ya. Wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah yang maha pengasih dari maha penyayang, yang paling penyayang. Singkat cerita, dengan rendahnya Nabi Ayub alaihissalam di hadapan Allah, merendahkan diri ketika berdoa, akhirnya Allah kabulkan. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'hum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Ketika Nabi Ayub alaihissalam yang dulunya dia kepala suku, punya harta banyak, punya tanaman yang banyak, punya perkebunan yang banyak, anaknya ada 13 kalau tidak salah, akhirnya Allah ganti dengan itu semua. Allah jadikan Nabi Ayub hartanya 2 kali lipat. Terus kemudian istrinya, ada sebagian tafsir yang menjelaskan jadi muda lagi. Terus kemudian sekali lahiran mendapatkan 2 anak, sehingga anaknya yang tadinya 13 menjadi 26. Allah gak balas kesabaran dengan luar biasa nikmat. Kisah terakhir jamaah sekalian, penutup khutbah pertama ini, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Allah berfirman, wa dhannun idh dhahaba mughadiban. Ketika Nabi Yunus alaihissalam, ketika dia pergi meninggalkan umatnya, dia jengkel, umatnya tidak mau ngikut, akhirnya dia pergi. Dan ini adalah suatu kesalahan bagi para nabi. Seharusnya para nabi tidak boleh meninggalkan umatnya. Fadhanna allan naqdiru alaihi, dan dia sangka bahwasannya Allah tidak akan menyulitkan urusannya. Singkat cerita, akhirnya Allah menyulitkan urusannya dan dia ditelan oleh ikan paus. Terus kemudian dia berkata, fanada fi dzulumat, dia berdoa ketika di kegelapan.
Zulumat di sini jamak dari zulum, kegelapan-kegelapan. Kegelapan dalam perut ikan paus, kegelapan di malam hari, kegelapan di lautan yang sangat dalam. Apa doanya? La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada sesembahan yang berhak kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Allah, aku tidak suci, aku berbuat dosa. Inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang yang zalim atau yang termasuk buat maksiat ya. Akhirnya singkat cerita Allah selamatkan Nabi Yunus karena Allah berdoa dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ikhwanih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ma'asyiral muslimin usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Dari kisah-kisah para nabi yang kita sampaikan, bahwasanya mereka dikabulkan doanya, seperti Nabi SAW ketika perang Badar, Nabi Musa alaihissalam ketika kelaparan, Nabi Ayub ketika ditimpa sakit yang luar biasa, Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan paus sehingga dia tinggal di perut ikan paus, maka bisa kita simpulkan ada 2 poin di antara terkabulkannya doa. Yang pertama adalah merendahkan diri kepada Allah SWT. Jadi dia merasa hina, merasa butuh dengan Allah SWT. Makanya Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai para manusia sekalian, kalian ingin sangat fakir, sangat butuh kepada Allah SWT, dan Allah maha kaya dan juga maha terpuji. Maka dari itu, di antara bentuk penghinaan kita kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, adalah ketika kita sujud. Wajah kita yang paling mulia di sisi kita rendahkan, kita kenakan ke tanah. Itu adalah bentuk paling indah, bentuk paling dekat dengan Allah SWT. Makanya Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajid. Jarak antara Allah dengan dia yang paling dekat adalah ketika dia sujud ya. Terus kemudian ketika sujud, dia meletakkan organ yang paling dia muliakan, yaitu wajah, dan dia mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, aku maha hina. Sehingga disitulah Allah lebih mudah mengabulkan seorang hamba karena hamba tersebut merendahkan diri kepada Allah SWT. Makanya Nabi SAW bersabda, fa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud maka perbanyaklah doa. Faqaminun alla yustajaba lakum. Maka mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa kalian karena kalian sedang sujud. Pembahasan terakhir jamaah sekalian, yang kedua adalah agar kita bisa dikabulkan doa, maka kita melepaskan kesombongan kita. Makanya di antara doa yang dikabulkan itu adalah ketika safar. Kenapa safar dikabulkan? Karena ketika safar itu kata Nabi SAW, asy'asa aghbar yamuddu yadayhi ila sama. Wajahnya, rambutnya semrawut, penuh debu, penuh dengan kesederhanaan, jauh sekali dari kesombongan. Ketika seseorang safar, maka dia jauh dari kampungnya, jauh dari keluarganya, jauh dari tempat tidur yang nyaman, jauh dari kerapihan, sehingga menyebabkan seseorang rendah hati di sisi Allah SWT, dan itulah menyebabkan seseorang dikabulkan ketika safar. Dan juga jamaah sekalian, bagaimana kita melihat ketika jamaah haji ya. Jamaah haji itu luar biasa. Mereka sederhana, sekaya apapun mereka tetap mereka menggunakan kain ihram. Makanya di padang Arafah Allah berfirman mengatakan kepada malaikat dalam hadis qudsi, unzuru ila ibadi ja'uni syu'than ghubran. Lihatlah kepada hamba-hambaku yang rambutnya semberawut dan juga berdebu ya. Apa kata Allah? Usyidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai para malaikat, aku telah ampuni dosa-dosa mereka semuanya. Al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Maka barang siapa yang berdoa di Arafah, maka Allah pasti kabulkan doa-doanya. Sudah luar biasa, karena doa terbaik adalah doa di hari Arafah. Jemaah sekalian, sebagai penutup, sekali lagi
Jadikanlah kita ini semangat berdoa, dan diantara agar kita dikabulkan doa sebagaimana kisah para nabi tadi, maka kita merendahkan diri kepada Allah, merasa diri kita lemah, merasa diri kita ini hina, merasa diri kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang kita ini lemah, Allah yang kuat, kita ini kecil, Allah yang besar, kita ini sulit mengerjakan sesuatu, Allah lah yang memudahkan segala kegiatan kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Wa na'udzu bika minan nar, wa na'udzu bika minan nar, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis shalah.